Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Galuh Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 4, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka di Salut Waituba. Baik, di sini saya akan membuat tugas tentang pembelajaran komputer dengan materi makhluk hidup pada anak kelas 3 SD. Baiklah, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam berpikir dan menerima materi. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang ciri-ciri makhluk hidup pada anak kelas 3 SD. Nah, yang pertama, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Apa yang kalian tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup itu dan makhluk hidup itu sendiri? Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dong, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa sih? Dan apa aja yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Nah, yang pertama yaitu adalah tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja sih, Bu? Atau makhluk hidup itu seperti apa? Nah, kita sendiri ini adalah termasuk makhluk hidup. Nah, bisa dikategorikan manusia. Manusia ini juga makhluk hidup, dan ada pula hewan. Hewan itu juga makhluk hidup. Yang bisa bernafas, bergerak, beranak, tumbuh dan berkembang, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sekitar kita banyak ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya seperti hewan-hewan yang dipelihara oleh orang tua kita. Contoh kecilnya saja, mungkin setiap rumah hampir semua memelihara ayam. Ayam atau bebek itu hampir semua rumah pasti ada. Terus kalau sapi, kambing itu hanya beberapa orang saja mungkin ya. Ada juga yang mungkin banyak, seperti ada hewan ayam, bebek, sapi, dan kambing semuanya punya. Ada juga yang hanya punya ayam. Nah, itu semua bisa dikategorikan makhluk hidup. Nah, seperti apa saja sih, Bu, ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, yang pertama itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang bernafas. Nah, kita ini bernafas menggunakan hidung. Ya, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida setiap harinya. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita bukan makhluk hidup atau sudah meninggal, seperti itu. Dan hewan-hewan lainnya pun bernafas, seperti ikan. Ikan di dalam air pun dia juga bernafas. Dia bernafas menggunakan insang, seperti itu. Dan apalagi sih, Bu, ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak. Yang kedua yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup itu bergerak. Walaupun semut sekecil itu, dia kalau hidup dia pasti bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti dia sudah mati. Nah, itu sudah tidak dikategorikan makhluk hidup lagi. Kalau dia sudah tidak bernafas dan bergerak berarti dia bukan makhluk hidup. Kita pun juga bergerak. Tidak mungkin kan kita akan diam saja di rumah. Tidak mungkin. Kita harus bergerak. Walaupun cuma menggerakkan tangan seperti ini. Nah, itu pun juga termasuk bergerak. Jadi, makhluk hidup itu yang pertama ada bernafas, yang kedua ada bergerak. Selanjutnya, apa lagi sih, Bu, ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak ya, anak-anak. Selain bernafas dan bergerak, ada juga yang membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Kita kalau tidak makan, kita akan kekurangan energi, kekurangan gizi, kekurangan vitamin. Jadi kita
memerlukan makanan. Kalau kita tidak makan, kita bisa sakit, bahkan kita bisa meninggal. Seperti itu. Dan apa aja sih Bu selain bernafas, bergerak, dan membutuhkan makanan? Emang cuma 3 itu aja Bu ciri-ciri makhluk hidup? Oh tidak. Tidak dong, ciri-ciri makhluk hidup itu bukan cuma 3, tapi ada lagi seperti tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup itu butuh tumbuh dan berkembang, sama halnya seperti manusia. Kita ini tidak mungkin kan, kita yang tingginya awalnya cuma sekitar 150 cm, atau kalau anak-anak itu 90 cm, tidak mungkin akan 90 cm terus, akan naik terus, dan terus. Akan semakin tinggi, mungkin badan akan semakin gemuk, dan lain sebagainya. Wajah semakin tua, keriput, nah itu yang dinamakan tumbuh. Dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti akan berkembang seperti melahirkan atau beranak. Seperti halnya manusia akan mempunyai anak, ayam itu akan bertelur dan akan menetas menjadi anak ayam. Nah, seperti itu, seperti kambing, sapi juga dia beranak. Karena makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, seperti itu. Ada pula makhluk hidup itu ciri-cirinya yaitu peka terhadap rangsangan. Apa sih Bu yang dimaksud dengan peka terhadap rangsangan? Nah, peka terhadap rangsangan itu kemampuan suatu makhluk hidup untuk merasakan dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Seperti halnya manusia. Manusia akan menutup mata jika dia terkena cahaya terang, atau seperti halnya lampu. Jika tiba-tiba gelap, terus kita dalam keadaan gelap nih, terus tiba-tiba ada lampu terang, kita akan otomatis menutup mata karena kita terangsang oleh cahaya. Yang selanjutnya, tumbuhan putri malu itu jika disentuh dia akan menutup atau dia akan menutup daunnya rapat-rapat karena dia termasuk pada peka terhadap rangsangan sentuhan. Yang selanjutnya ada hewan. Hewan itu akan lari seperti halnya ayam. Ayam itu kalau kita teriakin, dia akan lari karena dia takut dan dia itu terangsang oleh suara. Selanjutnya, makhluk hidup itu akan mengeluarkan zat sisa. Nah, ciri-ciri yang terakhir itu adalah mengeluarkan zat sisa atau seperti keringat dan urin seperti itu. Itu adalah zat sisa pada manusia. Nah, dari ciri-ciri tadi, apakah teman-teman sudah paham apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Atau ada yang ingin dipertanyakan lagi karena belum paham atau belum mengerti? Nah, dari penjelasan saya tadi ada yang dipertanyakan? Jika tidak, saya akan melanjutkan nanya lagi dengan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri makhluk tidak hidup. Nah, ciri-ciri makhluk tidak hidup itu seperti apa sih, Bu? Atau dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jika makhluk hidup tadi, dia bernafas, bergerak, memerlukan makanan, terus tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Makhluk yang tak hidup ini dia adalah kebalikan dari makhluk hidup. Nah, seperti apa sih kebalikan dari makhluk hidup itu? Berarti yang pertama dia tidak bernafas, dia tidak menghirup udara atau tidak menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jika makhluk tidak hidup berarti dia tidak mengeluarkan udara itu tadi. Dia tidak akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, kok bisa sih Bu dia tidak menghirup udara? Kok gini? Nah, karena dia itu tidak hidup, maka dia tidak menghirup udara dan dia tidak memerlukan nafas atau tidak bernafas. Nah, yang selanjutnya dia tidak bergerak. Nah, kalau makhluk hidup tidak hidup itu, dia tidak bergerak, sama halnya seperti orang yang sudah meninggal atau hewan yang sudah mati. Nah, dia tidak bergerak, dia tidak bernafas. Itu namanya makhluk tak hidup. Terus apalagi sih Bu selain itu? Nah, dari
Sekian banyak ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk tidak hidup itu tadi adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup itu tadi. Seperti halnya dia tidak tumbuh dan berkembang. Ya bagaimana dia mau ingin tumbuh dan berkembang? Dia saja tidak bernafas, dia tidak bergerak, dan dia tidak membutuhkan makanan. Jika makhluk hidup itu memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dan bernafas, bergerak. Nah, yang tidak hidup itu tadi dia tidak memerlukan itu semua karena dia sudah mati atau sudah tidak hidup. Terus emang ada Bu hewan yang tidak hidup atau makhluk yang tidak hidup? Ada. Makhluk yang tak hidup itu adalah makhluk yang sudah mati. Dan ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih, Bu? Ya, seperti halnya udara, api, air, tanah. Itu juga ciptaan Allah, tapi dia adalah makhluk tidak hidup. Nah, sama seperti air. Air itu mengalir, tapi dia tidak hidup. Dia tidak bergerak, dia hanya mengalir mengikuti bentuk. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang ciri-ciri makhluk hidup dan contohnya, dan ada pula ciri-ciri makhluk tidak hidup serta contohnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini ada juga tampilan dari poster yang sudah saya buat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman bisa melihatnya. Silakan ditonton. Dan sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.